Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada seluruh orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaannya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi sini katanya kepada kita, saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, dia beritakan kepada kita karena kita yang membaca firman Tuhan ini. Dan di sini katakannya tadi, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, jadi itulah pesan buat kita Bapak Saudaraku, karena kita yang membaca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi di sini Bapak Saudaraku, bahkan juga murid-murid itu pergi segala penjuru untuk memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan meneguhkan firman itu. Jadi itulah saya andalkan Bapak Saudaraku, sehingga saat ini saya juga Bapak Saudaraku mengenalkan firman Tuhan. Jadi saya kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan saat ini juga saudaraku, mulai tahun 2006 sampai saat ini saudaraku, saya hanya bekerja bukan mengharapkan imbalan, tapi saya mengharapkan imbalan dari Tuhan. Karena yang saya tertanam dalam hati saya saudaraku, di mana ketika saya disembuhkan Tuhan, di mana saya itu membaca firman Tuhan Matius 10 ayat 6. Di situ saya tertanam dalam hati saya saudaraku, dari situ saya mengindahkannya dan sampai saat ini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itu yang saya tanamkan dalam hati saya, sehingga saya pergi ke kampung-kampung, bahkan kemana-mana saja dengan cuma-cuma. Jadi jika kita berpikir secara manusia, bagaimana pembeli minyak saya, bagaimana biaya pelayanan saya, itu semuanya Tuhan campur tangan. Tuhan pakai istri saya menyempot saya. Bahkan pelayanan di penjara-penjara itu, saya itu bawa makanan, semuanya itu istri yang support. Jadi semuanya itu bukanlah ada donatur dari mana-mana. Saya pribadi, bahkan pelayanan ke kampung-kampung itu modal sendiri. Bahkan juga
kemana saja saya bergerak itu pribadi, tidak ada mendukung dari mana-mana. Jadi ini semua saudaraku saya alami. Walaupun begitu saudaraku, saya tidak akan kekurangan, tetap dicukupkan Tuhan sampai saat ini Bapak saudaraku. Bahkan juga anak saya sudah tamat sekolah, bahkan juga sudah bekerja, bahkan sudah berumah tangga, bahkan sudah punya cucu. Tuhan tetap campur tangan. Nah, itu yang saya alami Bapak saudaraku, sehingga pada pagi hari ini saya bersaksi tentang pelayanan saya. Jadi jangan Bapak Ibu saudaraku menilai saya ini sok-sokan, sok-sok pintar, bahkan padahal bodoh, sok-sok melayani, sok-sok mengajari, sok-sok menghakimi. Jangan pernah mengatakan seperti saudaraku, saya berupaya semampu saya. Apa yang taruh Tuhan talenta buat saya ini, saya kerjakan semampu saya. Jadi saya mengerti Bapak saudaraku, dan saya sadari saya ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun, harga sampah pun tidak saudaraku. Tapi saya bekerja untuk Tuhan sampai saat ini, sampai saya mengakhiri hidup saya di dalam dunia ini. Saya tetap dalam Tuhan, hidup mati tetap dalam Tuhan. Itulah prinsip saya saudaraku, sehingga sampai saat ini saya memberitakan firman kebenaran. Jadi terima kasih Bapak saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembali kepada Alkitab, firman kebenaran jangan dikurangi, jangan ditambahi, supaya apa tujuan Tuhan kita hidup dalam dunia ini semuanya tersampai. Karena apa? Karena kita adalah generasi penerus, kitalah ahli waris, kitalah Kristen, pengikut Kristus. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh ini tidak mampu, ini firman ini keras, firman ini. Jangan kita pernah pilih firman Tuhan ini saudaraku. Mari kita lakukan semampu kita, undang Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun menyertai kita. Walaupun mungkin kadang berat untuk melakukan firman kebenaran ini, tapi tidak ada pilihan lain jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kehidupan yang kekal itu Bapak saudaraku tidaklah gampang, tidak sama seperti yang bayangkan oleh manusia. Cukup percaya saya, cukup beriman saya, cukup gereja saya. Tidaklah seperti itu Bapak saudaraku. Tapi kita ada akses, pasti tentu kita ada pergumulan, tentu ada kerjaan kita harus kerjakan pekerjaan kita semampu kita. Jadi kita tidak bisa diam-diam, tidak cukup kita katakan saya sudah disalib, Yesus sudah disalib di kayu salib, dosa saya sudah diampuni, sudah tebus, lunas, dibayar. Jadi saya cukup beriman saya saja. Jangan pernah kita mengatakan seperti itu saudaraku. Kita harus ada akses. Kita harus ada tindakan. Kita harus bertindak supaya kita jangan sia-sia iman percaya kita. Terima kasih banyak. Semangat terus jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Tanpa kesehatan kita tidak bisa menyampaikan apa-apa. Tanpa kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.